Weh Fadlizon, kau mau supaya Densus juga ikut perangi OPM KKB? Lah terus yang nanti perangi kelompok teroris seperti NII, JI, JAD itu siapa? Ataukah kau mau supaya Densus difokuskan ke KKB atau OPM supaya NII, JI, JAD bisa berkembang bebas di Indonesia lalu kemudian melakukan kerusakan-kerusakan di negara ini? Kalau kau tidak percaya dengan kerjanya Densus dalam memerangi jaringan dan kelompok teroris di Indonesia, sebaiknya kau keluar saja dari Indonesia. Tinggal saja di Afghanistan sana, atau ke Yaman sana, atau tinggal saja di Suriah sana. Kami rakyat jelata yang berakal sehat tidak butuh kau di sini. Pemirsa Kanal Timur, baru saja Densus 88 mengungkapkan bahwa Negara Islam Indonesia atau NII wilayah Sumatera Barat siap lengserkan pemerintah sebelum pemilu 2024. Hal ini diungkapkan oleh penyidik Densus 88 setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terduga kelompok jaringan NII Sumatera Barat. Setelah sebelumnya di bulan Maret kemarin, Densus melakukan penangkapan terhadap 16 orang terduga kelompok jaringan NII di dua lokasi berbeda di Sumatera Barat. Kepala Bagian Bantuan Operasi atau Kabak Banops Densus 88, Kombes Polisi Aswin Siregar mengungkapkan bahwa jaringan NII Sumatera Barat memiliki visi misi yang sama persis dengan NII pimpinan Kartosuwiryo tempo dulu, yakni rencana menggantikan ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dengan syarat Islam, sistem khilafah, dan hukum Islam. Nah, apa yang disampaikan oleh Kombes Polisi Aswin Siregar ini adalah hasil dari penyelidikan dan penyidikan oleh Densus 88. Dan seperti biasa, kita sangat berterima kasih atas kerja kerasnya aparat Densus yang kerjanya 24 jam. Ketika malam hari kita ngorok, aparat Densus tetap bekerja dalam senyap, sehingga sampai saat ini kita merasa nyaman tanpa adanya gangguan-gangguan dari kelompok pemberontak. Semangat selalu untuk Bapak Ibu Densus. Kami sangat mendukung kerja keras kalian untuk selalu menjaga keamanan di Indonesia. Nah, komplotan NII Sumatera Barat ini berencana melakukan pelengseran terhadap pemerintahan Presiden Jokowi ketika situasi negara dalam keadaan chaos. Sudah tentu komplotan benalu bangsa ini akan mengambil kesempatan ketika ada aksi demonstrasi atau unjuk rasa. Contohnya ketika ada mahasiswa atau organisasi tertentu yang melakukan aksi demo, maka kelompok begundal itu akan menyusup masuk untuk membuat kerusuhan. Pola seperti ini sudah terjadi seperti kemarin ketika demo mahasiswa 11 April. Lalu ada penyusup yang menyusup masuk dan memukul Pak Ade Armando. Nah, pola-pola seperti ini tentu kita sudah bisa membacanya, dan kita semua perlu untuk berhati-hati. Nah, pemirsa Kanal Timur, lalu seperti biasa, kalau kita mendengar atau membaca berita tentang Densus 88 yang melakukan penangkapan terhadap pelaku atau terduga pemberontak, maka yang paling getol membela kelompok pemberontak itu adalah salah satu anggota DPR RI yang berbadan besar dan tidak punya malu. Siapakah dia? Ya, benar sekali. Dia adalah Fadlizon, wakil rakyat yang mendapatkan gaji dari uang rakyat tapi membela kelompok pemberontak. Fadlizon ini ngamuk-ngamuk ketika mendengar kabar Densus 88 ungkap NII Sumatera Barat siap lengserkan pemerintahan Presiden Jokowi sebelum pemilu 2024. Sepertinya si buntal ini tidak percaya kalau NII Sumatera Barat hendak melakukan kudeta, apalagi melakukan perlawanan kepada pemerintah hanya menggunakan golok saja. Ya, Fadlizon boleh saja tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh pihak Densus, tapi kami rakyat percaya apa yang disampaikan Densus, dan kami mendukung penuh setiap kerja keras dari Densus 88 untuk melakukan penangkapan terhadap siapa saja yang mau coba-coba mengubah Pancasila dan sistem pemerintahan saat ini menjadi negara Islam, sistem khilafah, dan menerapkan hukum Islam di Indonesia tercinta ini.
Lebih parah dan goblok lagi ketika Fadlizon meminta supaya Densus 88 fokus perangi KKB atau OPM di Papua. Nah, kira-kira begini bunyi komentarnya Fadlizon. Seharusnya Densus fokus di Papua karena ada OPM yang jelas-jelas memberontak dengan senjata dan sudah menimbulkan korban jiwa sipil dan aparat. Mengapa yang jelas-jelas memberontak seperti OPM dibiarkan saja oleh Densus? Nah, pemirsa Kanal Timur, komentar bodoh yang keluar dari mulut Fadlizon ini perlu kita luruskan bahwa di tubuh TNI Polri itu sudah ada pembagian tugas masing-masing. Urusan Densus 88 adalah mengurusi pemberontak yang ingin mengubah Pancasila dengan sistem khilafah. Sedangkan gabungan aparat TNI Polri menyikat OPM KKB. Kita semua sudah sama-sama sepakat bahwa baik pemberontak yang hendak mengubah Pancasila menjadi sistem khilafah dan OPM atau KKB yang hendak memisahkan Papua dari NKRI adalah sama-sama musuh kita bersama, musuh besar bangsa ini yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Saya juga sangat mengutuk keras kebiadaban OPM atau KKB yang dengan kejinya membantai warga sipil dan aparat, tapi bukan bermaksud untuk membela KKB atau OPM. Kelompok itu memang hanya ada di Papua saja dan tidak menyebar sampai ke pelosok negeri ini. Justru yang sangat berbahaya adalah teroris yang ingin mengubah Pancasila menjadi negara Islam dengan sistem khilafah. Nah, seperti ini. Ini sama saja mereka mau memecah belahkan Indonesia. Mengapa? Karena daerah-daerah lain di Indonesia, seperti Indonesia Timur, akan pisah dari NKRI karena sangat menolak dibentuknya negara agama di Indonesia. Karena selama ini kita sudah sangat merasa nyaman dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tadi saya bilang KKB atau OPM hanya ada di Papua, sedangkan teroris ideologi seperti NII bisa menyusup dan masuk ke berbagai daerah lain. Dan tidak hanya sampai di situ, mereka juga bisa menyusup masuk ke dalam instansi pemerintahan, BUMN, sekolah dan kampus-kampus, juga masuk lewat ceramah-ceramah di masjid-masjid yang penceramahnya adalah ustadz-ustadz Wahabi. Perbedaan yang lain lagi adalah KKB atau OPM bukan mau mengubah Pancasila, tapi ingin pisah diri dari NKRI, seperti yang pernah dan sudah terjadi pada negara Timor Leste. Weh Fadlizon, kau mau supaya Densus juga ikut perangi OPM KKB? Lah terus yang nanti perangi kelompok teroris seperti NII, JI, JAD itu siapa? Ataukah kau mau supaya Densus difokuskan ke KKB atau OPM supaya NII, JI, JAD bisa berkembang bebas di Indonesia lalu kemudian melakukan kerusakan-kerusakan di negara ini? Kalau kau tidak percaya dengan kerjanya Densus dalam memerangi jaringan dan kelompok teroris di Indonesia, sebaiknya kau keluar saja dari Indonesia. Tinggal saja di Afghanistan sana, atau ke Yaman sana, atau tinggal saja di Suriah sana. Kami rakyat jelata yang berakal sehat tidak butuh kau di sini. Kau itu benalu bangsa ini. Kau itu pembela teroris. Kalau kau masih tetap membela kelompok teroris itu, maka saya menduga. Sekali lagi saya menduga, semakin maraknya penyebaran jaringan teroris seperti NII, JI, JAD, pasti tidak terlepas dari dukungan kau selama ini yang membela kelompok pemberontak tersebut dan ikut memberikan bantuan. Nah, pemirsa Kanal Timur, demikian opini singkat saya kali ini. Maju terus Densus 88, kami mendukung Densus 88. NKRI harga mati. Terima kasih.